Ya, Sorry. selamat siang sama Bang Timothy Ronald dan juga Prof. Kalimasada. Yes. Siap. Ya Bang, sebelumnya gue terima kasih banget atas kesempatannya. Special thanks juga sama Bang Timothy Ronald karena dari video-videonya gue udah nonton dan yang satu hal yang gue camkan banget ke dalam hati dan jiwa saya itu adalah fokus dan juga reiterasi Bang. Mantap. Makasih banyak Bang, itu udah lumayan mengubah dan masuk ke andil kehidupan gue lumayan Ya. besar Bang. Langsung aja, mungkin kondisi keuangan saya Nama dulu siapa ya. ini? Oh, nama saya Danu Alif. Danu. Usia Umur? 24 tahun, tinggal di Bekasi Bang. Oke. Ya, langsung aja. Jadi saya ini usaha jual beli handphone online dari 2023 sampai sekarang. Oke. Pendapatan sendiri itu 100 juta dan Wih. pengeluaran full. Semua pengeluaran itu 20 juta udah termasuk gaji karyawan, ngasih orang tua dan juga pengeluaran personal. Oke, nanti ini gua akan tambahin nih. Ya, Oke, siap. lanjut dulu. Lalu kemudian berarti gue bisa sisihin sekitar 80 juta. Nah, itu 30 juta Bersih itu ya dari usahanya. Di investasi 20 juta di Bitcoin, 10 juta di saham. Sahamnya ada BCA dan juga BBRI. Apa? Itu setengah-setengah. 80% 80 juta investasi di? Enggak Bang, yang dapat disisihkan dari pendapatan Oke. Bulanan. 40 juta. Ya. Nah, 30 jutanya itu buat investasi per bulan. 20 Oh, yang juta bulan di enggak. Bitcoin. Kamu jangan gitu. Kamu kasih Ya. tahu itu kan buat sorry. Savingmu berapa Saving sekarang? kamu berapa sekarang? Saving 80 juta Bang. Udah di luar Kamu dari punya pendapatan. pendapatan 100 juta terus tabungan kamu 80 juta. Jadi 80 juta, Ya. 30-nya itu buat invest, 50-nya itu buat muter modal lagi Bang. Oke, nanti ini Ya, ini nanti salah gua bener. pencatatan. Iya. Oke. Iya Bang. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, jadi 30 jutanya itu, 20 jutanya di Bitcoin, 10 jutanya itu di saham BCA dan BBRI itu tiap bulan Bang rutin. Oke. Oke. Nah, lanjutnya itu kalau total net worth sendiri sekarang itu udah 1,4 miliar. Oke. Di antaranya itu ada di obligasi senilai 96 juta. Lalu saham totalnya 135 juta, itu setengah-setengah di BCA dan BBRI. Oke. Lalu kemudian di Bitcoin itu ada 200 juta. Kemudian dana darurat itu nggak pernah kurang dari 150 juta. Aku megang cash di rekening Bang. Oke. Oke. Nah lalu sisanya itu ada 805 juta itu buat muter modal usaha handphonenya ini Bang. Oke. Oh. Oke. Oke. Nah iya. Oke. Pertanyaannya apa? Kemudian Apa ya, berapa gimana, ratus juta untuk muter handphone? 805 juta. Oke, nanti ini gue benerin nih. 850 Prof. Siap. Oke. Iya. Nah, kemudian tanggungan dan hutang itu kosong, nol, dan juga aset keras juga nol. Sekarang saya hidupnya di kontrakan, sebulannya itu mungkin kontrakan cuma 700.000 kayak gitu. Jadi dan juga ada rencana nikah itu kurang lebih 1,5 tahun lagi. Alfian, kopi. Nikahnya itu biayanya mungkin sama mahar sama resepsi itu 150 juta. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sih, Bang. Oke, gas. Ya. Oke Bang, pertanyaan yang pertama. Nah ini kan kalau saya kan punya rencana itu compounding sampai 15 sampai 25 tahun yang akan datang ya. Nah kalau sekarang ini rencana saya itu kurang lebih per bulannya itu saya mau compounding minimal 30 juta dari pendapatan, 50%-nya di Bitcoin, dan sisanya itu 25% di BCA dan juga BBRI. Nah kalau melihat kondisi makro yang sekarang, apakah sebaiknya ini direalokasikan dan atur strategi ulang atau saya tetap berpegang teguh kepada hal tersebut Bang. Tapi sebenarnya saham BCA sama BBRI itu karena saya nggak punya pilihan sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya udah cari-cari mau S&P aja Bang naruhnya 50%, jadi BTC 50%, S&P 50%, tapi saya nggak punya aksesnya Bang. Saya udah daftar di international broker tapi emang nggak bisa sih, keterbatasan. Interaktif. Interaktif. Sorry Bang, grogi Bang. Iya. Oke. IBKR kagak bisa Bang. Itu ada aksesnya gak sih Bang kalau orang Indo kayak saya gitu yang nggak pernah keluar Kayaknya Indo jurisdiksinya enggak, karena setahu gua itu nggak diregulasi sama Indonesia. Kalau yang diregulasi sama Indonesia itu banyak kan contract for difference, jadi CFD. Lu kalau lihat banyak yang ada aplikasi-aplikasi di Indonesia yang bisa beli saham US tuh kebanyakan bukan beli saham beneran, itu CFD. Gitu. Nah, gua nggak saranin tuh beli begituan. Itu nanti lagi nih, nanti lah. Itu kalau tadi tuh kita kasih saran karena mereka di luar negeri ya bro ya. Yes. Jadi balik lagi kita kasih saran berdasarkan Keadaan lu. geografisnya ya. Nggak masalah, oke? Siap, Dan nggak salah. BCA BRI nggak salah.
Oke, gua mulai dulu dari pencatatan pribadi lu. Itu Yes. hancur. Maksudnya hancur gini. Bener. Lu secara finansial tuh ahead dari semua orang, Pasti. tapi lu melakukan kesalahan yang sama saat gua 16 tahun jualan pomen. Ya. Jadi lu akan merasa lu lebih kaya dibanding lu sebenarnya. Lu gabungin antara working capital, Bener. inventor, cash, neraca inventory, aset lancar di bisnis lu masukin aset lancar pribadi. Oke, Nah, step itu 1. bener. Itu berantakan tuh ya. Step 1, lu belajar akuntansi. Kita bikinin course-nya Bener. lah kalian. Karena Danu kamu harus tahu di akuntansi itu ada satu prinsip yang utama bro. Namanya prinsip business entity tuh. Iya. Dimana kamu harus memisahkan antara pengeluaran dan juga pendapatan pribadi dan pengeluaran pendapatan perusahaan. Danu ini persis Jangan kayak gua. dicampur. Kamu tau gak Danu, ntar kamu kepleset dari mana? Karena ini lu persis di posisi gua. Ngerasa Gua tuh- dapat duit banyak, Iya. tapi nggak ada yang masuk kantong Iya, kan? nanti kamu gitu. Gini, waktu itu gua bahkan kayak kira itu uang gua bersih tuh. Gua kira tuh net free cash flow. Nah, ini salah nih. Kamu pasti nggak bisa bedain kan antara net profit sama free cash flow itu apa. Ini udah berabe ini nanti. Karena kamu kalau kamu bilang kayak gitu, kamu masih ada 18 juta yang harus kamu muter. Bahkan tadi kamu kasih bilang pendapatan kamu loh. Pendapatan kamu 100 juta, pengeluaran kamu 20 juta sama handphone ya. Tapi ada 50 juta muter lagi. Itu kamu udah berantakan. Bro kakak bilang bentar. Pertama tuh bisnis entity, pisahin dulu. Step 1 bukan belajar investasi, kamu belajar akuntansi. Yes. Iya, ini bang Oke. sebenarnya beberapa bulan yang lalu, kayak mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan udah mulai misahin tuh, jadi ada rekening perusahaan sendiri, maksudnya pisahin lah rekening perusahaan sendiri. Bukan rekeningnya, kamu nggak paham accounting. Ini gue kayak ngomong, lu ingetin gue ke gue yang dulu, 16 tahun. Iya bang. Jadi, lu harus fokus belajar accounting, karena accounting itu adalah bahasa dari bisnis. Free cash flow, net free cash flow dari sebuah bisnis itu bersih. Itu yang bisa lu tarik keluar Ya. setelah capital expenditure atau operational expenditure. Jangan tapi bang lu Danu. Jangan tapi bang, kamu Danu ya. Siap, Bang. Oke, jadi gini Danu. Ini kamu nggak salah, kamu cuma nggak ngerti. Jadi ini nggak salah. Step 1 kamu pisahin antara bisnis dan personal. Benar-benar pisah. Oke, kamu bagikan ke personal itu dividen, Danu, atau gaji. I see, Bang. Jadi kamu bikin bisnisnya kamu rapi nih. Oke, ada revenue-nya, ya kan, ada COGS-nya, semua lengkap. Ada net profit berapa, nanti ada net free cash flow-nya berapa. Oke, Danu. Siap bang. Nah, dari situ kamu baru decide antara kamu mau gaji kamu. Kalau gaji itu keluar di expense itu nanti. Kamu mendingan gaji diri kamu dulu kalau saran gua, Bro. Yes. Karena nanti ntar kamu kalau bagi dividen tuh kamu salah ngitung. Terus kayak gua, ntar waktu gua udah mabok-mabok di klub malam sama beli sepatu. Ya masuknya expense jualan pomade. Terus kok inventory makin dikit ya benar. Iya. Kecampur gua waktu itu dulu. Oke? Astagfirullah. Ntar handphone kamu berantakan jadinya. Ini kamu nggak salah, kamu tuh mungkin pengusaha yang pedagang lah, kamu belum pengusaha, kamu masih pedagang. Bener bang, pedagang bang. Pedagang yang hebat gitu. Cuman jangan sampai ketidaktahuan kamu, kan ini kan skill kan, usaha tuh adalah skill. Jadi kamu step 1, kamu belajar akuntansi dulu. Nanti bro kakak bikinin lah course akuntansi. Yes. Kamu belajar. Ya. Siap bang. Kamu belajar akuntansi dulu, kamu pisahin antara bisnis kamu dan personal. Kamu udah ada entitas usahanya? Sorry bang, gimana? Udah ada entitas usahanya? Nah itu dia bang, niatnya sih di tahun ini bang gue mau buat PT dulu buat nanti tahun depan kalau misalkan ada keperluan buat PT kan bisa buka counter offline gitu sih bang, soalnya kan baru online doang. Oke, problemnya dengan kamu nggak buka begitu adalah kamu bisa kena pendapatan Pajak. lain-lain pajaknya. Pribadi ya. Pajak pribadi dan itu dibebankan ke pribadi. Jadi saran gue gini Danu, kamu decide dulu ini mau bisnis serius yang besar atau enggak. Kalau ini bisnis yang kamu masih setengah-setengah, which is biasa 24 tahun masih Gue setengah-setengah. niatnya Yes. sih kalau sekarang ini niatnya buat selamanya sih bang bisnis Oke, ini. kalau mau udah serius ya udah, lu bikin PT, lu gaji orang aja dulu freelance. Kalau lu nggak ngerti accounting, suruh orang lain bikin buku lu. Tapi bikin dulu bukunya. Oh. Kamu tadi kenapa mau buka toko offline itu? Online-nya kan udah jalan. Kira-kira Betul bang. ancaman dan juga Ya. potensi Nah. ini yang gimana ke depan? Kenapa kamu malah mau Nah, offline tadi? Iya bang, soalnya ini kan salah satu desentralisasi dari penjualan juga bang pertama. Oke. Kedua, Desentralisasi kemarin itu dari penjualan bang supaya nggak Dia mau terpusat di diversifikasi. online aja. Diversifikasi Kalau orang maksudnya. ini omsetnya. Iya. Ah. Nah terus Oke. juga kemarin kan Tokopedia kan abis kena tuh bang dibeli Cina tuh dari Ya. TikTok Shop. Nah itu kena ke gue juga sih bang, lumayan ada efeknya, makanya kan gue bikin website juga, website e-commerce gitu, jadi bisa transaksi lewat website gue juga. Oke. Kayak gitu. Nah dari situ gue ngeliat sih bang kayaknya emang harus offline sih buat desentralisasi sih. Ya, gini. Bisnis decision lu gua enggak otak-atik dulu. Lu lebih ngerti lah, lu jualan handphone, gua enggak jualan handphone. Tapi yang gua pengen tekanin adalah satu, lu bikin PT dulu.
Nah, PT itu lu structure yang rapi, lu gaji diri lu, misalnya lu gaji 50 juta, let's say. Yes. Iya bang. Nah, itu bisa nggak tuh lu gaji 50 juta situ? Jangan-jangan tadi angka lu berabe itu. Yang gua lihat ini pasti angka lu berabe, lu pasti salah, lu pasti nggak ngerti. Lu pasti membesarkan net profit yang sebenarnya tidak segitu. Bukan karena lu salah, tapi lu nggak ngerti. Gitu. Jadi lu rapin dulu, lu gaji deh, lu punya diri keluar. Jadi lu bikin PT nih, lu ke notaris, bikin PT. Habis itu lu rapiin dulu. Nah, ketika lu udah rapin, sebenarnya si Danu ini suka eksplorasi di investasinya. Jadi bahkan gua sama Bro Kakak kayaknya nggak kasih saran di investasinya. Lu udah oke lah tadi investasi lu. Tapi pencatatan pribadi lu sama bisnis lu ini nggak jelas. Lu udah lebih paham tentang investasi. Lu udah tahu kayak oke beli ini, beli itu. Itu nggak masalah. Itu tetap lanjutin aja. Tapi jangan sampai berantakan antara pribadi sama bisnis. Jadi step 1 sebelum investasi, kan ini banyak yang lu kerjain. Jadi lu nggak usah mikir investasinya bahkan, buang aja pikiran itu. Siap bang. Ya, lu benerin dulu bikin PT-nya atau bikin CV. Structuring dulu ya. Lu structuring dulu yang rapi. Kalau lu bikin formatnya CV, omset lu kan kayaknya setahun lu belum dapat duit sampai 4,8 M harusnya ya. Belum PKP kan dia. Belum Iya. bang, belum. Nah, kalau kayak gitu saran gua nih ya. Sebagai investor dan pengusaha yang banyak bisnis di tanah air, lu bikin CV dulu. Lu bikin CV dulu pakai pribadi lu. Kenapa? Karena di saat lu non PKP. Bang, revisi bang. Kalau per bulan itu, kalau omset kotor itu, kan gue pencatatan baru ini aja sih, bang, pencatatan ala-ala aja di Excel. Kalau misalkan per bulan itu omset kotor sekitar 800 sampai 1,2. Nah, gue net profitnya itu sekitar 10 sampai 15% margin. Oh, kamu putarannya lebih besar ya, nggak apa-apa. Kamu bisa bikin CV split. Itu salah satu opsi, tapi ya kamu bisa PT juga gitu. Banyak juga putarannya. Kamu kalau putaran begitu kena pribadi kena kamu nanti. Bener. Cash flow-nya lumayan. Itu kamu berarti ke rekening pribadi semuanya nih transaksinya? Iya Prof, rekening pribadi punya. Boy ini dah dulu. Iya, makanya. Nggak apa-apa, gue juga dulu kayak gitu. Semua orang nggak tahu. Itu bukan karena lo mau begitu, karena lo nggak tahu. Jadi jawaban lo bikin badan usaha dulu, pilih antara PT atau CV. Tapi kalau CV di bawah 4,8 M lo bisa tarik pre-fund 0,5%. Yang banyak laku HP tipe apa Danu? Harga berapa? Ya. Kalau aku sih semuanya handphone second Prof. Jadi aku jualnya handphone second tapi khusus seri Samsung flagship. Jadi yang Ultra, Z Fold kayak gitu-gitu sih sama iPhone kadang-kadang. Keren. Kamu rapin pencatatan kamu bikin PT atau CV. Kamu gaji diri kamu. Jadi jangan dividen dulu karena kamu pasti berantakan tuh. Ya. Kamu gaji diri kamu per bulan baru kamu investasi dari gaji itu dulu. That's it, that's all. Jangan digabung sama sekali sama rekening pribadi lu. Jangan Excel ala-ala, bikin buku yang benar. Oke bang, siap-siap. Kalau dari segi investasi, udah nggak perlu strategi ulang ya bang? Cukup karena lu paling gede dapat dari handphone lu sebenarnya. Iya, setuju. Investasi lu begitu pasti grow terus ya bro ya? Kenapa kamu nggak coba gimana misalkan dari duit ya, kan PT-nya distrukturin, gaji kamu 50 juta, setiap bulan kan kamu pasti dapat laba bersih dari PT-nya. Kenapa kamu nggak ekspansi usahamu daripada investasi di capital market atau di Bitcoin? Itu pertanyaan yang paling bagus sebenarnya. Kalau misalkan kamu bisa lebih banyak lah akunnya gitu, jadi 10 akun, siapa tahu omsetmu bisa double. Iya, itu dulu yang kamu kerjain sebenarnya, bro kakak bener. Makanya kita nggak mau kasih saran investasi. Iya. Siap Prof. Ya, jadi bang, bisnis kamu ini gini. Oke, misalnya gue punya salah satu teman, gue sebut aja deh namanya deh, nggak apa-apa. Dia soalnya juga lagi bikin konten. Gue punya teman namanya Arif, dia bikin baju besar, omsetnya besar. Salah satu yang paling besar lokal gue tahu. Dia itu baru investasi tuh belakangan. Ketika dia taruh uang di bisnisnya terus udah muntah, dia baru investasi. Ngerti nggak? Oke bang. Kalau lu seorang pengusaha, lu investasi itu ketika lu lempar uang ke bisnis lu udah nggak bisa grow. Karena bisnis tuh bisa grow 100-200%. Investasi itu 10-11%. Paham nggak? Siap, paham bang. Jadi ketika lu itu bisa tembak duitnya, bisa balik 100%, lu likuidasi semua investasi lu hajar ke bisnis. Bener. Karena investasi terbaik di bisnis yang sehat, yaitu adalah ke bisnisnya sendiri. Apalagi kan kamu juga main inventory juga di sini. Betul. Ngapain ke BRI, ke BCA? Gue kasih contoh deh, partner gue deh, langsung aja partner gue. Misalnya Ivan gitu, Holy Wings. Ketika dia bisa lempar duitnya ke Holy Wings semalam muter di situ, dia harus lempar ke situ. Pasti. Dia ngapain dia investasi di luar? Mendingan dia investasi itu buka outlet dong. Karena ROI-nya pasti jauh lebih tinggi kalau bisnismu sehat. Betul. Dan kalau kamu confident sama bisnismu, kamu confident gak ini sama bisnismu? Seberapa persen dari 1 sampai 100% seberapa? Yakin?
Wah, kalau industrinya mah 1000% insya Allah sih Prof. Iya, ngapain kamu invest di BRI BCA kalau gitu? Soalnya Beli lebih banyak HP aja. Lu beli banyak HP bener, lu nge-stok lebih banyak, lu jual lebih banyak, lu puter Jual lagi. akunnya lebih banyak, cari orang buat nge-live-in jualan. Iya bener. Gue malah ROI-nya masalahnya- lebih tinggi, bisa double. Setahun belum tentu saham bank double. Betul. Iya Prof, tapi masalahnya skill saya sih mungkin 70%. Jangan tapi jadi bang, uang yang jangan beli tapi ada. bang. Jangan tapi bang. Jangan tapi Itu bang. sarannya bener loh, bener loh. Kamu kalau bisa gini pokoknya gini. Lu seorang pebisnis nih, kapan lu investasi? Boleh kalau udah dari gaji mah silakan tuh kita nggak mikir. Tapi Ya, itu makanya. kecil. Gaji lu kan 5 juta kecil gitu. Yang gede itu miliaran bisnis lu. Kalau lu lempar ke bisnis udah muntah, baru investasi. Setuju. Paham nggak? Itu Kalau konsepnya. udah bisnisnya nggak bisa di scale up, Dengan baru duit. investasi. Oh, Kalau kamu udah nggak ada nih bisnisnya, oke ini udah mentok nih, segmennya udah orangnya itu aja, udah nggak bisa di scale up, ya udah aku lihat aset lain yang ROI-nya jauh lebih tinggi. Kalau enggak ya Benar. mending ke bisnisnya lagi dong. Benar, benar. Karena orang tua saya pun juga ya ketika dulu dari usaha kue ya, cuman jual naik motor kemana-mana, udah punya duit beli oven, terus punya duit lebih banyak beli ovennya jadi 2. Nah, Ya kan? Karena kamu harus paham juga ada yang namanya ini ya, fixed cost, variable cost. Ya, kalau kamu kan kebanyakan variabel nih, karena kamu mainnya di inventory dan sifatnya variabel yaitu biasanya selaras loh dengan kamu punya profit dan juga pendapatan. Jadi ya kalau kamu coba scale up-nya lebih gede ya dengan biaya marketing itu variabel juga, inventory variabel juga dinaikin, ya media promosinya dinaikin, siapa tahu malah omsetmu bisa triple juga. iya, gua jadi gua hajar dulu sih semua Danu. Bener. siap, Fokus siap, dulu. Bang. Fokus jual HP second. Iya, gua jadi gua likuidasi sih semua investasinya. Iya makanya. Gua stok lagi Ya, handphonenya. fokus HP Gua second tuh. stok HP-nya kan gini, Bener. bisnis kan ada cara untuk grow ya Danu ya. Oke, kita ngomong lebih advance ya. Bisnis kan ada cara untuk grow. Grow itu dari mana aja? Yang pertama CAPEX, capital expenditure. Gue misalnya punya Holy Wings, gimana cara CAPEX? Gue bisa buka lebih banyak cabang lagi atau enggak? Itu pertama, dari net profitnya. CAPEX itu pertama. Kedua, itu R&D atau marketing. Lu R&D nggak ada loh, lu jual handphone orang. Nah, marketingnya ada yang bisa lu dorong nggak untuk toko lu lebih laku? Daripada 50 juta untuk saham BCA, mending 50 juta untuk endorse orang kan, Danu? Nah setuju tuh. Nah, itu contoh tuh. Jadi lu sebagai CEO, tugas dari seorang CEO adalah namanya capital allocation. Lu mengalokasi capital lu, ya kan? Yes. Nah, ketika lu udah selesai di situ, mentok situ, ketiga, ada nggak toko handphone yang lu bisa akuisisi? Itu level udah besar nih. Lu pakai buat akuisisi yang kecil-kecil. Terakhir keempat baru dividen atau share buyback kalau TBK. Tapi lu tuh belum di level situ. Lu masih di level paling 1-2. Toko HP-nya apa namanya? Di Instagram apa namanya toko HP-nya? Ada website-nya baru jadi, di Instagram juga ada Prof, ada Baxon Store, BAXON. Nah, tuh kita Store. kasih tuh. BAX. Kita bantu Danu tuh. BAX apa? BAXON Store. ON Store. Iya. Oke, ini Samsung adik ini ya. Nah, ini nih. Waduh, Nah. makasih banyak Prof. Ya kan 2.000 follower. Kenapa kamu nggak grow up ke 20.000 follower Itu gitu benar. kan? Kamu pasti udah punya Ngapain beli BRI? kamu pasti udah Hah? punya basis customer kan yang udah repeat sama kamu kan? Iya, Yang kamu makanya. udah build lama. Pasti jualan udah lumayan lama nih. Jadi kamu bikin, gedein, Ya, endorse. Baxon Store. Jadi ini teman-teman yang mau cari HP Samsung second nih boleh nih ke Baxon Store ya buat Iya. bantu Danu ya. Makanya kenapa kamu nggak 20.000 followernya, terus tambah lebih banyak lagi HP-nya? Ini kamu Betul. jual iPhone juga, ayo. Katanya cuma Android, katanya cuma Jarang, Samsung. Prof, iPhone. Jarang. Jarang. Oh ini nih. Ada 1-2 lah Prof, 1-2-3 lah. Ya yang mau beli di Danu nih bisa nih. Betul Ya. ya. Fokus ke bisnisnya dulu sih. Semoga terbantu ya Danu ya. Siap. Oh Bang, sorry Bang, cepet aja Bang, boleh gak Bang? Jangan Ya. tapi terus woy. Aduh, iya, Udah Bang. mau next nih, weh. Ini cepet banget Bang, sumpah, Bang. Pertanyaan cepet banget Bang. Ini kan gua kan mau ada rencana mau beli rumah cash Bang di daerah Bekasi. Nah, Oke. harga itu 800 sampai 1 Udah ngontrak dulu Danu. Iya, Puter lu. Beneran accounting ngontrak lu udah. Ngontrak jangan banyak gaya Danu ya. Iya. Oke. Oke, Ini Bang, siap, Bang. gini lu Makasih, jangan Bang. beli rumah, jangan investasi kalau Baxon Store belum 20.000 followernya. Udah. Iya, ngontrak dulu. KPI lu Danu sekarang 20.000 dulu followersnya ini. Baru lu mikir beli rumah, baru lu mikir BRI. Udah, jangan tapi-tapi ya. Jangan tapi-tapi Next, bang lu. Next, udah next. 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 Kita kena tapi Iya, bang baru pertama kali. W tapi Danu. W ya. Danu. W Danu.